Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan kata lain yaitu ad-din al-Islam. Di sini di dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Kejahilan Nuaiman terhadap sahabat Nabi. Nah, kajian ini bersumber dari buku yang berjudul Kisah Inspiratif Sahabat Nabi di halaman 157. Nah, dengan cara ini Anda akan memperoleh terus yang lebih dari pemirsa dan tidak lagi bersusah payah untuk mencari bahan dari banyak buku. Kisah ini terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nuaiman pergi ke negeri Syam. Nah, ketika itu sebelum berangkat, Abu Bakar ini mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak 2 sahabat untuk ikut berdagang juga ke Syam. Nah, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak 2 sahabat ikut saya berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suhaibit bin Harmalah." Nah, kata Abu Bakar. Mendengar ucapan Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengizinkan mereka berdua untuk pergi ikut dengan Abu Bakar. Nuaiman pun ikut. Nah, sesampainya di negeri Syam, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun langsung membagi tugas kepada masing-masing orang. "Baiklah, kamu menjaga makanan karena saya tahu kamu adalah orang yang senantiasa menjaga amanah," kata Abu Bakar. Nah, pada saat itu Nuaiman pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kerjaan saya apa?" Nah, Abu Bakar pun menjawab, "Kamu mau ngapain terserah kamu." Oh, baiklah, Nuaiman pun akhirnya menerima jawaban dari Abu Bakar dan beliau hanya melakukan apa saja yang beliau ingin lakukan. Nah, beliau di sana hanya berkeliling-keliling, duduk-duduk dan ngeliat-ngeliat orang situasi yang di sana. Sedangkan Suhaibit menjaga makanan. Nah, siang harinya di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang sibuk dengan kesibukan beliau, datanglah Nuaiman yang memang sedang kelaparan dan meminta makan dari Suhaibit, dan Nuaiman pun berkata, "Wahai Suhaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah aku sepotong roti untuk aku makan saat ini." Tapi perintah itu ditolak mentah-mentah oleh Suhaibit. Beliau berkata kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, kita tunggu sampai Abu Bakar datang ya, karena ini adalah amanah dari Abu Bakar. Saya tidak boleh memberikan makanan ini kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar ya. Ya, kita tunggu Abu Bakar ya Nuaiman." Nah, Nuaiman pun mendengar itu langsung jengkel. Nuaiman pun langsung mengancam Suhaibit, "Berikan aku sepotong roti, kalau tidak aku bikin masalah sama kamu." Nah, di saat itu Suhaibit sempat bingung nih, karena beliau tahu Rasulullah aja dijahilin, apalagi beliau, ya kan? Tapi tetap aja Suhaibit bersikukuh menjaga amanah dan tidak memberikan sepotong roti ini kepada Nuaiman. Nah, karena merasa ditolak, Nuaiman pun langsung meninggalkan Suhaibit tanpa berdebat lagi. Nuaiman pun langsung bergegas menuju pasar untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Di saat itu, beliau menemukan tempat yang beliau cari. Beliau pun langsung menanyakan satu persatu, "Ini harga dari hamba sahaya di sana?" Para penjual mengatakan, "Oh, harga hamba sahaya saya ini rata-rata memiliki ya harga sekitaran 100-300 dirham. Nah, oh yang ini 200 dirham, ini 300 dirham." Kayak gitu survei harga Nuaiman. Nah, kemudian Nuaiman pun langsung mengatakan kepada para penjual hamba saya itu, "Saya punya hamba sahaya, tapi saya jual cuma ya 20 dirham saja." Mendengar pernyataan Nuaiman, para penjual pun tidak langsung percaya karena harga itu kenapa murah sekali gitu kan. Nah, memang benar ada harga hamba sahaya yang semurah itu, kata mereka. Kemudian Nuaiman pun berkata lagi, "Hamba saya ini murah karena dia itu memiliki aib atau kekurangan gitu."
Nah, lalu dia tidak akan mengaku sebagai hamba saya dan menyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Itu aibnya, kata Nuaiman. Nah, akhirnya semua orang berkumpul. Oh ya udah, nggak apa-apa, cuma kayak gitu aja kok kekurangannya. Yang penting yang kita butuhkan itu cuma tenaga kerjanya dia kan. Ya udah nggak apa-apa, makanya saya jual murah, kata Nuaiman. Oh baik-baik, saya mau beli, kata para penjual hamba saya. Ayo, akhirnya berkumpul kan, mereka mau membeli hamba sayanya Nuaiman. Nah akhirnya, ayo sekarang ikut saya, ikut ambil hamba saya. Udah siapkan uangnya, udah ayo kita berangkat. Itu dia orang yang lagi jaga makanan itu adalah hamba sayaku, tangkap saja. Baik saudaraku, ini uangnya. Nuaiman pun menerima uang sebanyak 20 dirham. Dan kemudian itu betul, Suhaibit langsung ditangkap. Ketika beliau ini ditangkap, Suhaibit pun berteriak, aku bukan hamba saya, aku orang merdeka. Nah, tepat dan sesuai dengan apa yang telah Nuaiman sebarkan, yang teriakannya pun ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkap beliau ini. Udah nggak usah ngelak lagi, kami tahu kok kekurangan kamu. Yang kami butuhkan adalah tenaga kamu, bukan kekurangan. Nggak apa-apa kamu ngomong seperti itu, yang penting tenaga kamu yang kami pakai. Akhirnya Suhaibit pun dibawa ke pasar, hamba saya di situ dijadikan budak. Nah setelah itu Nuaiman kan memegang uang tuh 20 dirham. Akhirnya beliau menggunakan untuk membeli makanan, minuman, dan juga hadiah untuk Rasulullah SAW. Nah gak lama kemudian Abu Bakar pun kembali dari pekerjaannya, dan Abu Bakar ini bingung nih setelah melihat tempat makanan tidak dijaga oleh Suhaibit, dan beliau pun tidak menemukan mana nih Suhaibit. Abu Bakar pun langsung bertanya kepada Nuaiman, di mana Suhaibit? Nah, karena Nuaiman ini juga adalah orang yang sangat jujur, dengan mudahnya Nuaiman pun berkata, udah saya jual wahai Abu Bakar. Nah, mengetahui hal tersebut, Abu Bakar pun tertawa dan menanyakan, apa yang sedang kau lakukan Nuaiman? Apa yang sudah terjadi wahai Nuaiman? Nah, Nuaiman pun memulailah menceritakan semua secara detail apa adanya, hingga sampai di titik di mana si Suhaibit ini akhirnya beliau jual. Mendengar hal itu, Abu Bakar pun langsung bergegas ke pasar dan membeli Suhaibit. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini pun diceritakannya kepada Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah itu mendengar tertawa sejadi-jadinya, sampai gigi-gigi rahan ini tampak di depan para sahabat. Tertawa Rasulullah. Hingga setahun berlalu dari kisah ini, Rasulullah pun selalu menceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaibit kepada tamu yang datang kepada beliau, dan beliau itu selalu tertawa kembali apabila menceritakan hal tersebut. Dari kisah tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Rasulullah SAW dan sebagian besar sahabat mencoba untuk memaklumi sifat Nuaiman. Nuaiman memang memiliki tingkah yang jenaka serta sangat jahil. Nah, sehingga bisa memakluminya asal tidak melanggar ajaran agama Islam. Untuk prakteknya dalam kehidupan saat ini, sikap tersebut juga sangat baik untuk kita terapkan. Mencoba menghormati dan memaklumi begitu banyak orang dengan masing-masing karakternya. Hal tersebut yang akan membuat kehidupan semakin harmonis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.